Apakah Anda pernah menatap rapor nilai anak sambil mengernyitkan dahi karena tagihan sekolah semakin menumpuk? Data terbaru dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata biaya pendidikan dasar hingga menengah naik hampir 20% dalam 3 tahun terakhir. Angka itu bukan sekadar statistik. Ia menyentuh hati setiap orang tua yang berusaha menyiapkan masa depan buah hati sambil menjaga keseimbangan keuangan keluarga. Mengapa biaya yang tampak terduga di awal tahun ternyata meleset jauh dari perkiraan? Karena di balik seragam, buku, dan SPP, ada 6 pengeluaran yang seringkali tidak disiapkan, menambah beban secara diam-diam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri masing-masing pos pengeluaran itu, membandingkan apa yang biasanya diperkirakan dengan apa yang sebenarnya terjadi, serta memberikan strategi praktis agar Anda tidak terjebak dalam lubang anggaran yang tak terduga. Menyelami akar masalah, mengapa pengeluaran tak terduga muncul? Banyak orang tua memulai tahun ajaran dengan menyiapkan anggaran berdasarkan biaya SPP, buku teks, dan seragam. Namun, ketika bulan demi bulan berlalu, muncul biaya tambahan yang tidak masuk dalam perhitungan awal. Penyebab utama terletak pada 3 faktor: perubahan kebijakan sekolah yang cepat, perkembangan teknologi yang menuntut investasi digital, dan kebiasaan konsumsi yang terbentuk di lingkungan sekolah. Sekolah menambah program ekstrakurikuler untuk meningkatkan nilai jual, mengeluarkan biaya administrasi tersembunyi untuk kegiatan khusus, atau memperkenalkan platform pembelajaran daring yang memerlukan perangkat keras dan berlangganan aplikasi. Di sisi lain, orang tua seringkali menganggap transportasi dan makan siang sebagai wajar tanpa menilai fluktuasi harga atau kebijakan baru. Akibatnya, pada pertengahan semester, dompet terasa lebih tipis daripada yang diproyeksikan. Kerangka solusi: mengidentifikasi, membandingkan, dan menyusun strategi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi 6 pos pengeluaran yang sering terlewat. Selanjutnya, buat perbandingan sederhana antara biaya yang biasanya diperkirakan dan biaya yang sebenarnya muncul. Gambaran visual dapat dibayangkan seperti 2 kolom, perkiraan di sebelah kiri, realisasi di sebelah kanan. Misalnya, untuk seragam, perkiraan biasanya hanya mencakup 1 set pakaian, sementara realisasi meliputi seragam tambahan untuk kegiatan olahraga, seragam lapangan, dan bahkan seragam cadangan karena pertumbuhan anak. Dengan menempatkan perbandingan ini dalam benak, Anda dapat melihat celah anggaran yang perlu ditutup. Berikutnya, untuk setiap pos, hadirkan 1 tip budgeting yang dapat langsung dipraktikkan, serta alternatif yang lebih ekonomis. Penting juga menyoroti kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua, seperti menunda pembelian karena nanti saja, atau mengandalkan 1 sumber pemasukan tanpa cadangan. Setiap tip diikuti dengan cara mengukur efektivitasnya. Apakah pengeluaran berkurang, atau apakah kualitas tetap terjaga? Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya mengetahui apa yang harus diwaspadai, tetapi juga memiliki peta aksi yang jelas. Seragam sekolah, lebih dari sekadar pakaian formal. Banyak orang tua memperkirakan biaya seragam hanya 1 set lengkap untuk 1 tahun ajaran. Namun, realitasnya seringkali melibatkan seragam olahraga, seragam lapangan, dan seragam cadangan untuk mengantisipasi pertumbuhan atau kerusakan. Misalnya, di sekolah menengah pertama, seragam formal biasanya terdiri dari kemeja putih, celana panjang, dan rok atau celana pendek. Di sisi lain, program olahraga mingguan menuntut seragam khusus yang terbuat dari bahan yang lebih tahan lama, sementara kegiatan praktek lapangan mengharuskan seragam berwarna terang yang berbeda dari seragam harian. Perbandingan biaya dapat digambarkan. Perkiraan Rp800.000 untuk 1 set, sedangkan realisasi bisa mencapai Rp1,3 juta ketika semua varian dimasukkan. Tip praktisnya adalah melakukan riset harga seragam alternatif sebelum membeli. Toko online atau komunitas orang tua seringkali berbagi kode diskon atau penawaran bundle yang mengurangi total biaya hingga 30%. Alternatif lain adalah memanfaatkan program tukar seragam di antara orang tua yang anaknya sudah lulus. Seragam yang masih layak pakai dapat dipinjam atau dibeli dengan harga miring. Kesalahan umum adalah menunggu hingga akhir semester untuk membeli seragam cadangan, yang biasanya membuat harga naik karena permintaan tinggi. Untuk mengukur keberhasilan, catat total pengeluaran seragam dan bandingkan dengan perkiraan awal. Penurunan selisih di atas 20% menandakan strategi berhasil. Biaya ekstrakurikuler, investasi di bakat atau beban tak terduga. Ekstrakurikuler menjadi magnet bagi banyak siswa yang ingin mengasah bakat, namun biaya yang melekat seringkali tidak termasuk dalam anggaran awal. Sekolah biasanya menawarkan pilihan mulai dari musik, tari, hingga klub robotik. Perkiraan orang tua biasanya hanya menghitung biaya pendaftaran 1 kali, sementara realisasi meliputi biaya bulanan, perlengkapan khusus, dan biaya kompetisi atau lomba. Sebagai contoh, pendaftaran klub basket mungkin sebesar Rp300.000, namun biaya bulanan untuk pelatih, sewa lapangan, dan seragam tim dapat menambah Rp150.000 per bulan,
sehingga total tahunan melampaui 2 juta rupiah. Strategi penghematan yang efektif adalah menilai prioritas bakat anak dan memilih program yang memberikan nilai maksimal dengan biaya minimal. Banyak komunitas lokal menawarkan kelas ekstrakurikuler dengan tarif lebih rendah dibandingkan sekolah, atau bahkan gratis dengan dukungan sponsor. Jika anak tertarik pada musik, pertimbangkan les privat kelompok kecil yang biasanya lebih murah daripada kelas besar di sekolah. Kesalahan yang sering terjadi adalah menandatangani kontrak tahunan tanpa meninjau jadwal kompetisi. Biaya tambahan untuk transportasi ke lomba dapat menggerogoti anggaran. Untuk mengukur, buat tabel pengeluaran ekstrakurikuler dan bandingkan total dengan alokasi yang Anda tetapkan. Selisih yang turun di bawah 10% menandakan kontrol yang baik. Alat digital dan platform pembelajaran. Era baru, beban baru transformasi digital di dunia pendidikan membawa manfaat, namun juga menambah beban biaya yang tidak selalu terlihat. Sekolah kini mengandalkan tablet, laptop, atau akses internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembelajaran daring. Perkiraan orang tua biasanya hanya mencakup satu perangkat utama, sementara realisasi meliputi perangkat tambahan untuk kegiatan laboratorium virtual, aplikasi berbayar, dan biaya langganan layanan cloud. Misalnya, sebuah tablet seharga 3 juta rupiah dapat tampak cukup, namun ketika ditambahkan aplikasi matematika berlisensi Rp500.000 per tahun, paket antivirus, dan upgrade memori, total biaya dapat melampaui 4,5 juta rupiah. Tip budgeting yang dapat diterapkan adalah memanfaatkan program pinjaman perangkat dari sekolah atau yayasan yang menyediakan tablet dengan biaya sewa bulanan yang lebih rendah daripada membeli baru. Alternatif lain adalah memanfaatkan aplikasi gratis dengan fitur terbatas namun cukup untuk kebutuhan dasar, sambil menunggu periode promo tahunan untuk upgrade berbayar. Kesalahan umum adalah menganggap satu perangkat dapat melayani semua mata pelajaran. Pada kenyataannya, beberapa mata pelajaran memerlukan software khusus yang hanya tersedia di platform tertentu. Untuk mengukur efektivitas, catat total pengeluaran digital per semester dan bandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Penurunan selisih di atas 15% menandakan strategi berhasil. Transportasi, lebih dari sekadar ongkos bensin transportasi sering dianggap sederhana, biaya bensin atau ongkos angkutan umum per hari. Namun, realisasi melibatkan biaya tambahan seperti parkir, tol, atau biaya tambahan saat anak mengikuti kegiatan di luar jam sekolah. Misalnya, seorang orang tua yang mengantar anak dengan mobil pribadi mungkin memperkirakan Rp30.000 per hari. Namun ketika menambahkan biaya parkir sekolah Rp5.000 per hari, biaya tol ke tempat les tambahan Rp7.000, dan biaya perawatan kendaraan, total bulanan dapat melampaui 2 juta rupiah. Strategi penghematan yang dapat dipraktikkan adalah mengoptimalkan carpooling dengan orang tua lain di lingkungan sekitar. Dengan berbagi kendaraan, biaya bahan bakar dan parkir dapat dibagi rata, menurunkan beban per kepala hingga setengah. Alternatif lain adalah memanfaatkan layanan transportasi sekolah yang disubsidi pemerintah atau program beasiswa transportasi yang disediakan oleh perusahaan tempat orang tua bekerja. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan biaya pemeliharaan rutin kendaraan, yang bila dibiarkan dapat menimbulkan biaya perbaikan besar di kemudian hari. Untuk mengukur, buat catatan harian biaya transportasi dan bandingkan total bulanan dengan perkiraan awal. Penurunan selisih di atas 20% menandakan kontrol yang efektif. Makan siang dan camilan. Pengeluaran harian yang menyusup makan siang di kantin sekolah atau membawa bekal sendiri tampak sederhana. Namun dalam praktiknya biaya dapat bervariasi signifikan. Perkiraan biasanya didasarkan pada harga rata-rata satu porsi, misalnya Rp15.000, namun realisasi meliputi variasi menu, biaya tambahan untuk camilan, dan biaya makanan khusus bagi anak yang memiliki alergi atau kebutuhan diet khusus. Jika anak mengikuti program makanan sehat yang diwajibkan sekolah, harga per porsi dapat naik menjadi Rp20.000, dan jika ditambahkan camilan sore, total harian dapat mencapai Rp30.000. Selama 1 bulan, selisih antara perkiraan dan realisasi dapat mencapai Rp450.000. Tip praktisnya adalah menyiapkan menu bekal dari rumah dengan bahan yang dibeli secara grosir. Membeli beras, sayur, dan lauk dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya per porsi hingga 40%. Alternatif lain adalah bernegosiasi dengan kantin sekolah untuk program paket makan harian dengan harga diskon, atau bergabung dalam koperasi orang tua yang membeli makanan secara kolektif. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengandalkan kantin tanpa memeriksa kualitas dan kebersihan makanan. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang pada gilirannya menambah biaya medis. Untuk mengukur, catat total pengeluaran makan per minggu dan bandingkan dengan anggaran harian yang telah ditetapkan. Penurunan selisih di atas 15% menandakan strategi berhasil. Biaya administrasi tersembunyi, apa yang tidak terlihat di slip SPP selain biaya yang tampak jelas, banyak sekolah menambahkan biaya administrasi yang tidak selalu diinformasikan pada awal tahun. Contohnya, biaya kegiatan akhir tahun, biaya perbaikan fasilitas,
atau biaya tambahan untuk penggunaan laboratorium khusus. Perkiraan orang tua biasanya hanya mencakup SPP dan buku, sementara realisasi dapat meliputi biaya ekskul tambahan, biaya perbaikan seragam yang rusak saat kegiatan, atau biaya partisipasi dalam lomba yang memerlukan perlengkapan khusus. Sebagai ilustrasi, sebuah sekolah menengah pertama mungkin menambahkan biaya kegiatan tahunan sebesar Rp500.000, biaya perbaikan laboratorium sebesar Rp300.000, dan biaya partisipasi lomba sains sebesar Rp400.000, sehingga total biaya tersembunyi dapat melampaui Rp1,2 juta. Strategi untuk mengurangi dampak biaya tersembunyi adalah meminta rincian lengkap dari pihak sekolah sebelum tahun ajaran dimulai, serta menyiapkan dana cadangan khusus untuk biaya tak terduga. Alternatif lain adalah berpartisipasi dalam rapat orang tua untuk menegosiasikan pengurangan biaya atau mencari sponsor dari perusahaan lokal yang bersedia mendukung kegiatan sekolah. Kesalahan umum adalah menganggap semua biaya tambahan bersifat wajib. Dalam banyak kasus, beberapa kegiatan bersifat sukarela dan dapat dipilih atau ditolak. Untuk mengukur, buat daftar semua biaya administrasi yang muncul selama semester dan bandingkan dengan alokasi dana cadangan. Jika dana cadangan masih mencukupi, strategi berhasil. Membangun kerangka anggaran keluarga. Dari perkiraan ke realitas setelah mengidentifikasi ke-6 pos pengeluaran, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka anggaran yang menyeluruh. Mulailah dengan mencatat semua sumber pendapatan keluarga, termasuk gaji, usaha sampingan, atau bantuan pemerintah. Kemudian, alokasikan persentase tertentu untuk kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan sewa, serta sisihkan porsi untuk tabungan darurat. Dari sisa dana, tetapkan batas maksimum untuk pendidikan, dengan memperhitungkan semua 6 pos yang telah dibahas. Penting untuk memberi ruang fleksibel, misalnya 1015%, yang dapat menampung fluktuasi harga atau biaya tak terduga. Setelah alokasi selesai, buat catatan harian atau mingguan mengenai setiap pengeluaran yang terkait pendidikan. Gunakan aplikasi keuangan sederhana di ponsel untuk mencatat secara real-time, sehingga Anda dapat melihat pola pengeluaran dan mengidentifikasi kebocoran sejak dini. Jika pada akhir bulan total pengeluaran melebihi batas yang ditetapkan, lakukan evaluasi cepat. Apakah ada pos yang dapat dipangkas atau alternatif yang belum dimanfaatkan? Dengan siklus pencatatan evaluasi penyesuaian ini, anggaran tidak lagi menjadi dokumen statis, melainkan alat dinamis yang membantu mengendalikan keuangan keluarga. Langkah praktis implementasi, 5 tahap konkret. Tahap pertama adalah melakukan audit pengeluaran tahun sebelumnya. Buka catatan bank, struk belanja, dan laporan SPP untuk mengidentifikasi berapa banyak uang yang sebenarnya keluar untuk masing-masing pos. Tahap kedua, buat perkiraan biaya untuk tahun ajaran baru dengan menambahkan margin ekstra untuk setiap pos, misalnya menambahkan 20% di atas perkiraan awal sebagai antisipasi. Tahap ketiga, cari alternatif penghematan yang telah dibahas, seragam seconten, carpooling, aplikasi gratis, dan koperasi makanan. Tahap keempat, alokasikan dana cadangan khusus untuk biaya administrasi tersembunyi. Simpan dalam rekening terpisah yang hanya dapat diakses ketika ada kebutuhan mendesak. Tahap kelima, lakukan review bulanan, bandingkan realisasi dengan perkiraan, dan sesuaikan alokasi untuk bulan berikutnya. Jika pada bulan tertentu pengeluaran melebihi target, identifikasi pos mana yang menjadi penyebab dan terapkan langkah penghematan tambahan. Contoh kasus nyata, keluarga Sari menghadapi tantangan anggaran Sari, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, satu di kelas 3 SD dan satu lagi di kelas 2 SMA, memulai tahun ajaran dengan anggaran pendidikan sebesar Rp12 juta. Ia memperkirakan biaya seragam Rp800.000, ekstrakurikuler Rp600.000, alat digital Rp3 juta, transportasi Rp2 juta, makan siang Rp2,5 juta, dan biaya administrasi Rp1 juta. Namun, pada pertengahan semester, total pengeluaran naik menjadi Rp15,8 juta. Sari menyadari bahwa seragam tambahan, biaya kompetisi ekstrakurikuler, dan upgrade aplikasi digital menjadi penyumbang utama. Ia kemudian menerapkan langkah yang telah dibahas, menukar seragam lama dengan orang tua lain, bergabung dalam carpooling, dan beralih ke aplikasi belajar gratis yang disediakan pemerintah. Dalam 2 bulan berikutnya, pengeluaran turun menjadi Rp13,2 juta, dan dana cadangan tetap mencukupi untuk biaya administrasi tak terduga. Evaluasi bulanan menunjukkan bahwa margin 15% yang ia sisipkan pada perkiraan awal cukup menutupi fluktuasi, sehingga ia merasa lebih tenang dalam mengelola keuangan keluarga. Risiko umum yang harus diwaspadai. Salah satu risiko utama adalah mengandalkan satu sumber pendapatan tanpa memiliki buffer. Jika terjadi penurunan pendapatan, semua pos pengeluaran akan terasa lebih berat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki tabungan darurat minimal 3 bulan kebutuhan pokok. Risiko kedua adalah ketergantungan pada promosi atau diskon yang bersifat sementara. Ketika promosi berakhir,
biaya kembali ke harga normal dan dapat mengganggu anggaran. Selalu periksa masa berlaku promo dan rencanakan pembelian besar pada periode yang stabil. Risiko ketiga adalah mengabaikan kualitas demi harga murah, terutama pada makanan, alat digital, atau seragam. Penghematan yang berlebihan dapat menimbulkan biaya tambahan di kemudian hari, seperti perbaikan cepat atau masalah kesehatan. Pastikan setiap keputusan penghematan tetap memperhatikan standar kualitas yang layak. Cara mengukur keberhasilan, indikator dan penyesuaian keberhasilan dapat diukur dengan 3 indikator utama: selisih antara total pengeluaran aktual dan anggaran yang ditetapkan, persentase dana cadangan yang masih tersedia pada akhir tahun ajaran, dan tingkat kepuasan anak terhadap fasilitas pendidikan yang dipilih. Jika selisih berada di bawah 10%, berarti anggaran telah dikelola dengan baik. Jika dana cadangan masih mencukupi untuk menutupi setidaknya satu biaya administrasi tak terduga, strategi buffer berhasil. Kepuasan anak dapat diukur melalui survei sederhana yang menanyakan apakah mereka merasa nyaman dengan seragam, transportasi, dan materi belajar yang diberikan. Jika semua indikator menunjukkan hasil positif, maka pendekatan yang diambil dapat dipertahankan dan dijadikan pola untuk tahun ajaran berikutnya. Penutup, mengubah tantangan menjadi kesempatan biaya pendidikan memang semakin menantang. Namun dengan pemahaman mendalam tentang 6 pos pengeluaran yang sering terlewat, serta strategi budgeting yang terstruktur, Anda dapat mengendalikan beban keuangan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak. Ingatlah bahwa anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan alat yang memberi ruang bagi keluarga untuk bernafas, berinvestasi, dan tetap fokus pada tujuan utama, memberikan masa depan yang lebih baik bagi buah hati. Jika Anda merasa penjelasan ini membantu, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita tentang bagaimana Anda mengatasi biaya tak terduga atau tips penghematan yang berhasil dapat menjadi inspirasi bagi orang tua lain. Jangan lupa klik tombol suka, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan membahas cara menyiapkan dana pendidikan jangka panjang. Bersama, kita dapat menjadikan beban biaya sekolah lebih ringan dan masa depan anak lebih cerah. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.